perkenalkan nama saya Farel Helmi dengan NIM 20111101115. Dengan ini akan membawa materi tentang diare. Nah, diare itu apa sih? Menurut Kementerian Kesehatan RI 2010, diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Agen dan faktor. Agen merupakan penyebab terjadinya diare, sangatlah jelas yang disebabkan oleh faktor infeksi karena faktor kuman, malabsorpsi, dan faktor makanan. Aspek yang paling banyak terjadi diare yaitu infeksi kuman E. coli, Salmonella, Vibrio cholera, dan serangan bakteri lain yang jumlahnya berlebih dan patogenik. Pemanfaatan kesempatan ketika kondisi lemah, Pseudomonas. Selanjutnya ada faktor risiko. Sarana air bersih adalah semua sarana air bersih yang dipakai sebagai sumber air yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Yang perlu diperhatikan antara lain kualitas jumlah air yang digunakan oleh masyarakat, kuantitas jumlah air, serta jenis sumber air bersih yang digunakan. Pembuangan kotoran berupa jamban yang dipergunakan oleh masyarakat yang memenuhi syarat, antara lain kotoran manusia tidak mencemari lingkungan, kotoran manusia tidak mencemari air dan tanah, tidak terjamah oleh manusia dan kotor. Kandang ternak. Kandang ternak diharapkan memenuhi syarat, antara lain tidak menjadi satu dengan rumah, aliran limba dari kandang tidak mencemari air permukaan, pembuangan kotoran yang baik. Kan kita masuk dalam rantai penularan. Nah, di sini ada jalur penularan kuman. Menurut Bambang dan Curcahyo, cara penularan diare pada umumnya melalui cara fekal oral, yaitu melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh enteropatogen, atau kontak langsung tangan dengan penderita atau barang-barang yang telah tercemar hingga penderita, atau tidak langsung melalui lalat. Penyakit diare sebagian besar disebabkan oleh kuman seperti virus dan bakteri. Kuman atau bakteri penyakit diare, Escherichia coli, biasanya akan menyebar melalui fekal oral atau orofekal. Air merupakan media penularan utama diare, dapat terjadi bila seseorang menggunakan air minum yang tercemar, baik tercemar dari sumbernya, tercemar selama perjalanan sampai ke rumah-rumah, atau tercemar saat disimpan di rumah. Dan terakhir ada upaya pencegahan. Pengobatan utama diare adalah mencegah dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi ketika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Kondisi ini dapat menyebabkan tubuh tidak berfungsi secara normal. Untuk pencegahannya, penderita dapat meminum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengonsumsi makanan atau minum air yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan. Sekian dari materi yang sudah saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.